Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Aprilin. Saya Nuriyata Nafisah. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di daerah Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Kerajaan ini berpusat di Danahapura yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan yang terletak di Kediri, Jawa Timur ini memiliki banyak nama panggilan seperti Kerajaan Kadiri, Kerajaan Daha, dan Kerajaan Panjalu. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri saat dipimpin oleh Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Perkembangan Kediri di berbagai bidang. Di bidang politik, pertempuran yang terjadi dari Janggala dan Panjalu ternyata masih berlangsung sampai 60 tahun berikutnya. Walaupun tak ada berita dan informasi lagi mengenai kepastian kedua kerajaan tersebut, sampai muncul Kerajaan Bameswara di Kediri pada tahun 1116 sampai 1136 Masehi. Di masa itu, ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga menjadi lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Kediri. Bidang ekonomi. Kerajaan Kediri mengandalkan kegiatan bidang maritim dan agraris. Disebabkan karena kondisi tanah subur, masyarakat kemudian mengandalkan mata pencaharian sebagai petani dengan hasil utamanya padi. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir, mereka mengandalkan bidang pelayaran dan perdagangan. Bidang sosial. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampah di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Bidang budaya. Di bidang kebudayaan yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Di Kediri dikenal adanya wayang Panji. Dalam perkawinan keluarga, pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Raja-raja Kerajaan Kediri. 1. Sri Samarawijaya pada 1045 Masehi. 2. Sri Jayawarsa pada 1104 sampai 1115 Masehi. 3. Raja Bameswara pada 1116 sampai 1130 Masehi. 4. Sri Jayabaya pada 1135 sampai 1159. 5. Sri Sarweswara dari 1159 sampai 1170 Masehi. 6. Sri Aryeswara dari 1170 sampai 1180 Masehi. 7. Sri Gandra pada 1181 Masehi. 8. Sri Kameswara sampai dari 1190 sampai 1200 Masehi. 9. Sri Kertajaya dari 1200 sampai 1222 Masehi. Beberapa karya sastra yang terkenal pada masa Kerajaan Kediri. 1. Kitab Batarayuda. 2. Kitab Kresnayana. 3. Kitab Smaradhana. 4. Kitab Lubdaka. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Candi Panataran. 2. Candi Mirigambar. 3. Arca Buddha Vajrasattva. 4. Prasasti Ngantang. 5. Prasasti Kamulan, dan lain-lain. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Raja terakhir Kediri adalah Kertajaya. Kekuasaannya Kertajaya berakhir setelah dikalahkan Ken Arok dari Tumapel pada tahun 1222. Pertempuran ini berawal dari ketika para biksu Buddha Kediri dikejar-kejar Kartajaya karena mereka kecewa terhadap kebijakan Kartajaya yang mengintimidasi umat Buddha. Para biksu tersebut lalu datang ke Tumapel untuk meminta perlindungan Ken Arok, penguasa Tumapel. Ken Arok mengabulkan permintaan mereka. Kartajaya meminta Ken Arok menyerahkan para rahib itu, namun ditolaknya. Terjadilah pertempuran di desa Gantar. Kartajaya berhasil dibunuh oleh Ken Arok. Dengan meninggalnya Kartajaya hancurlah Kediri. Kerajaan Singasari.
Kerajaan Singasari atau disebut juga Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga Ken Angrok pada 1222. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Arok yang mendirikan Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumap. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak tahun 1222 Masehi sampai dengan 1292 Masehi. Kerajaan yang pada mulanya bernama Tumapel ini terletak di Malang, Jawa Timur. Perkembangan Kerajaan Singasari di berbagai bidang. Bidang politik. Untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan teratur, Kertanegara telah membentuk badan-badan pelaksanaan raja sebagai pengusaha tertinggi. Kemudian raja mengangkat tim penasehat yang terdiri atas rakyat I Hino, rakyat I Sirikan, dan rakyat I Halu. Untuk menceritakan stabilitas politik dan dalam negara, Kertanegara melakukan penataan di lingkungan pada para pejabat. Di bidang sosial, rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, ketika masa pemerintahan Anuspati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur baik, rakyat hidup dengan tentram dan damai. Bidang ekonomi, tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negara asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan ekonomi rakyat Singasari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, dapat diduga bahwa rakyat Singasari dapat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Raja-raja di Kerajaan Singasari. 1. Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabhumi dari 1222 sampai dengan 1247 Masehi. 2. Anusapati dari 1247 sampai dengan 1249 Masehi. 3. Tohjaya dari 1249 sampai dengan 1250 Masehi. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana dari 1250 sampai dengan 1272 Masehi. 5. Kertanegara dari 1272 sampai dengan 1292 Masehi. Beberapa peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari di Malang, Jawa Timur. 2. Candi Jago di Malang, Jawa Timur. 3. Candi Kidal di Malang, Jawa Timur. 4. Candi Jawi di Pasuruan, Jawa Timur. 5. Candi Sumberawan di Malang, Jawa Timur. 6. Candi Kangenan di Malang, Jawa Timur. 7. Candi Katang Lumbang di Malang, Jawa Timur. Beberapa karya sastra yang terkenal di masa Kerajaan Singasari. 1. Kitab Pararaton. 2. Kitab Negara Kartagama. 3. Kidung Harsawijaya. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Singasari adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katuang pada 1292. Jaya Katuang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir Kerajaan Kediri, yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.